212 yang pagi ini akan melayani Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bu Endah dari Pekanbaru. Selamat pagi Bu Susi. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik. Baik ya, puji Tuhan. Silakan Ibu. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semuanya. Saya percaya kita semua tetap antusias dan terus rindu mengalami Tuhan. Saya mau mengajak kita sebentar untuk berdoa. Bapa di surga, tumpahkanlah isi hatimu Tuhan bagi kami pagi ini. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu, terus bentuk hati kami supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba-Mu tidak mampu. Hamba-Mu serahkan pikiran perkataan hamba-Mu di dalam pimpinan-Mu sepenuhnya. Berbicaralah kepada kami, dan berkatilah setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau berbagi kepada kita. Saya ambil dari Ayub 36, judul perikopnya adalah, kalau di Alkitab kita bisa baca, tujuan sengsara ialah pertobatan. Kalau melihat judulnya, kita tahu sengsara, tentu kita nggak semangat ya Bapak Ibu Saudara, karena bicara sengsara tentu semua kita tidak suka yang namanya sengsara. Tapi saya percaya kita tetap mau terus bertumbuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebentar, saya minta waktunya sebentar ya Ibu Susi, bentar saya tutup dulu sebentar ya. Silakan Ibu. Sebentar Bu, saya mau antar anak saya sebentar saja, mau berangkat. Oke, Bapak Ibu, nanti kita ada healing prayer ya. Artinya setelah firman ini, nanti setiap Bapak Ibu yang mau didoakan ya ataupun ada kesaksian, silakan nanti bisa uh, open cam ataupun tulis di room chat ya. Terima kasih. Jadi kita tiap hari Sabtu itu ada healing prayer ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali baru dengar info ini, dan juga kalau hari Sabtu itu tidak ada kumpak ya. Kita lebih banyak ambil waktu untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kita akan melatih karunia profetis yang Tuhan beri buat setiap kita. Jangan takut untuk kita bisa saling mendoakan. Kalau Tuhan berikan sesuatu, silakan. Kita percaya. Bu Enda sudah? Mungkin boleh putar pengumuman dulu khususnya. Oke, silakan green screen untuk pengumuman dulu. Sudah ada Bu Endanya. Iya, mohon maaf Bu Susi, saya harus hari Sabtu di sekolah ya. Ada kegiatan mereka, Ibu. Saya mau berangkatkan anak saya. Silakan Ibu dilanjut. Baik, apakah suara saya didengar dengan baik, Bu? Jelas. Baik, puji Tuhan. Iya, saya kembali kepada judul kita tadi, tujuan sengsara ialah pertobatan. Ini judul perikop di Ayub 36 kalau kita baca. Saya mulai dengan sebuah cerita
Bapak Ibu Saudara, sekali waktu ada seorang jemaat datang ke pendetanya, minta didoakan supaya menjadi orang yang sabar. Mungkin sebagian kita pernah dengar cerita ini, tapi saya rindu untuk kita kembali mengingat, ya. Nah, jadi ada satu orang jemaat tuh datang ke pendetanya minta didoakan supaya menjadi orang yang sabar. Maka tentunya pendeta itu mendoakan jemaatnya karena jemaatnya minta didoakan, dan pendeta itu berkata begini, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesulitan kepada anakmu ini di pagi hari, dan di siang hari tambahkanlah kesulitan yang lain, dan di malam hari tambahkan juga kesulitan yang lebih besar lagi. Sebelum pendetanya bilang amin, itu jemaat langsung membuka mata dan memotong doa pendeta itu dan berkata, Pak Pendeta, saya itu tidak minta kesulitan, tapi saya minta kesabaran. Maka pendeta itu dengan tersenyum dan bijak menjawab, tahukah kamu bahwa kesabaran itu akan datang ketika kesulitan itu menimpa? Kesabaran akan muncul justru ketika penderitaan akan datang. Jadi kalau kamu minta sabar, maka tidak ada cara lain kecuali saya akan minta penderitaan, supaya lewat penderitaan, kesabaran di dalam dirimu akan muncul dan keluar. Saudara, kalau kita sebentar ya, video saya nggak kelihatan ya Bu Susi ya? Nggak terlihat, Ibu. Tadi gambarnya agak menghilang. Ya kenapa ya? Maaf Bu Susi, sebentar ya, sebentar saya ada gangguan nih sepertinya di laptop saya. Oke. Sebentar ya. Bapak beri yang terbaik Tuhan buat pagi hari ini. Yang berdoa buat Ibu Enda, tidak ada halangan apapun Tuhan, dalam laptopnya, dalam apapun, semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Karena kami percaya saat kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, seperti Maria, Engkau beri yang terbaik. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, sudah. Terima kasih Bu Susi buat doanya. Saya butuh bantuan. Saudara, kita baru tadi dengar tentang sebuah cerita atau ilustrasi, saudara. Poinnya adalah dari ilustrasi ini, bahwa penderitaan itu justru akan menghasilkan karakter yang lahir dari dalam hidup kita. Saudara, memang benar, penderitaan itu menghasilkan karakter ilahi di dalam diri kita. Jadi kalau kita ingin memiliki karakter kasih, Tuhan sering sekali mengizinkan justru orang-orang yang menyakiti hati kita itu, saudara, datang kepada kita. Ketika kita ingin di dalam hati kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera, justru bukan keadaan aman yang Tuhan izinkan terjadi, tapi justru Tuhan izinkan kita mengalami badai kehidupan. Saudara, coba renungkan sejenak. Pernahkah kita mengalami hal yang demikian, saudara? Tuhan izinkan kita mengalami berbagai banyak badai kehidupan. Supaya apa, saudara? Supaya kita belajar di dalam badai itu. Bagaimana merasa aman ketika kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak ngalamin badai, kita tentu tidak akan mencari rasa aman, saudara. Demikian juga, kalau kita minta kesabaran ada di dalam diri kita, justru Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang menjengkelkan,
Dan orang-orang yang sulit itu bersentuhan dengan kita. Kenapa? Karena hanya dengan cara itulah yang membentuk karakter sabar kita untuk muncul, saudara. Itulah yang bisa kita maknai dari Ayub 36. Kalau kita baca Ayub 36 ayat 15, dikatakan demikian. Dengan sengsara, ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan, ia membuka telinga mereka. Jadi Tuhan itu menggunakan penderitaan untuk membentuk karakter kita. Tuhan menggunakan penderitaan untuk menyelamatkan kita. Jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan dalam hidup kita, bahkan ketika kita bertekun dalam penderitaan, maka justru akan muncul karakter ilahi dalam hidup kita. Dan ketika waktunya nanti sudah tiba, Tuhan akan melihat karakter kita sudah terbentuk, maka penderitaan itu akan usai. Makanya coba kalau kita perhatikan, saudara, ayat 7 di Ayub 36 ini, saudara, dikatakan, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Wow, ini luar biasa, saudara. Saya senang dengan ayat ini karena dikatakan Tuhan itu tidak pernah mengalihkan pandangan matanya kepada orang benar. Jadi kalau saudara ini udah janji Tuhan, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus cemas ketika kita dalam penderitaan, saudara? Coba perhatikan ayat ini. Kalau kita lulus ujian, maka Tuhan itu katanya menempatkan kita bersama raja-raja di tempat yang tinggi. Wow. Katakan amin, saudara. Ini luar biasa. Di mana katanya, saudara, martabat kita juga akan ikut naik. Tapi ingat, saudara, sebelum mengalami itu, Tuhan akan terlebih dahulu membawa kita ke bawah. Kita akan senang, saudara, ya. Kalau kita terus Tuhan bawa naik ke atas, makanya kan kita suka berdoa, saudara. Tuhan akan membawa aku semakin naik dan tidak pernah turun, ya. Tapi ingat, untuk naik Tuhan akan mulai dari bawah dulu. Jadi, saudara, kita harus siap ketika Tuhan membawa kita. Seperti sebuah bangunan, saudara. Jika bangunan itu akan dibuat semakin tinggi ke atas, maka tentu pondasi bangunan itu harus benar-benar tertancap kuat ke bawah. Jadi kalau kita sedang dibentuk Tuhan dengan penderitaan, mari kita, saudara, rela dan sabar. Karena ketika kita bersedia diproses atau dibentuk Tuhan, maka penderitaan itu akan membentuk kita semakin lebih baik dari sebelumnya. Saudara, penderitaan itu akan memunculkan buah roh dalam hidup kita. Sekali lagi, penderitaan yang sedang kita alamin itu akan memunculkan buah roh dalam hidup kita. Penderitaan menempa kita untuk menjadi kuat dan tangguh dari sebelumnya. Hingga kita bersyukur, saudara. Kita bisa bersyukur dengan penderitaan yang Tuhan izinkan. Saudara, coba lihat ke belakang hidup kita masing-masing. Tentunya di dunia ini, ketika kita hidup di dunia ini, ada banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami. Karena memang di dunia ini tempat penderitaan, saudara. Jangan tepis itu, saudara. Tapi mari, saudara, biarkan hidup kita ditempa oleh penderitaan itu. Supaya apa, saudara? Supaya memunculkan karakter ilahi, yaitu buah roh itu sendiri. Saudara, tentu kalau kita bicara penderitaan, kalau satu persatu, saudara, kita cerita tentang penderitaan kita, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, ya.
Cuman masalahnya bukan seberapa banyak, seberapa besar penderitaan yang kita alami. Tapi pertanyaannya, apakah kita bersedia diproses atau dibentuk oleh Tuhan melalui penderitaan? Saudara, Alkitab mengatakan, saudara, terkadang penderitaan terjadi karena kehendak Allah untuk hidup kita. Bukan Allah yang membuat penderitaan, saudara. Tetapi Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 29 bilang gini, saudara. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi saudara, Tuhan itu mengizinkan ya penderitaan, saudara. Ada 3 jenis penderitaan di dunia ini. Yang pertama adalah penderitaan yang universal, penderitaan yang bersifat umum. Ini bisa terjadi dan dialami oleh semua orang. Gak peduli apakah dia orang Kristen, Buddha, Muslim, bahkan ateis, apakah dia percaya Yesus atau tidak, saudara. Contohnya apa, saudara? Berapa tahun yang lalu kita ngalamin penderitaan yang universal itu, yaitu pandemi COVID. Nah, bencana alam itu juga, saudara, ya. Nggak melihat agama apa, ya. Dan saudara, pandemi COVID waktu beberapa tahun terjadi itu, saudara, tidak hanya menyerang mereka yang bukan percaya, tapi semua kita, bahkan kita pun, saudara, yang ada saat ini, dulu mungkin pernah ada yang kena. Tetapi, saudara, kita harus sadar bahwa penderitaan yang universal ini tidak bisa dielakkan. Karena semua orang akan mengalaminya. Semuanya kita. Jadi, ini jenis penderitaan yang pertama, saudara. Ya, penderitaan universal. Ya. Lalu ada jenis penderitaan yang kedua, yaitu penderitaan yang terjadi karena dosa kita sendiri. Nah, saudara coba cek. Kita sedang mengalami penderitaan jenis yang mana? Yang universal, ya, itu karena bencana alam, pandemi yang nggak bisa dielakkan, saudara, semua orang mengalaminya. Atau jenis yang kedua, penderitaan yang sedang kita alami justru karena ulah kita sendiri. Dosa kita sendiri. Nah, contoh, saudara, kita memilih hidup tidak bermoral, saudara. Tentu, saudara, konsekuensinya ada. Kita kan dikasih kebebasan, saudara, untuk memilih apa aja dalam hidup kita. Tapi kita tidak akan pernah bebas dari konsekuensi pilihan itu. Contoh, saudara, kita memutuskan dan memilih untuk hidup tidak bermoral. Maka konsekuensinya bisa terjadi, saudara, terjangkit penyakit seksual yang menular. Jadi pilihan kita yang berdosa akan membawa kita pada hasil yang buruk. Sekali lagi, pilihan kita untuk melakukan dosa, saudara, kita diberi kebebasan untuk memilih, mau pilih melakukan apa, mau berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Tapi saya mau beritahu bahwa pilihan kita untuk berdosa itu akan membawa hasil kepada yang buruk. Nah, jadi saudara, penderitaan jenis kedua ini terjadi, saudara, karena kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan Tuhan, apalagi kesalahan orang lain, tapi karena keputusan kita, saudara. Contoh, saudara, kita memilih hidup lebih besar pasak daripada tiang. Kita menghabiskan lebih banyak uang daripada yang kita hasilkan, saudara. Lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Akhirnya apa yang terjadi? Berhutang, saudara. Dan menghadapi kebangkrutan. Itu juga salah satu contoh penderitaan karena kesalahan kita sendiri, karena ulah kita sendiri. Jadi kita menderita karena dosa dan keputusan kita yang salah. Hari-hari ini, saudara, saya banyak
melayani orang-orang Kristen, saudara, yang terikat dengan pinjol. Bahkan, saudara, sampai habis barang-barangnya dijual. Kenapa, saudara? Karena tidak mengelola uang dengan benar. Ini adalah contoh, saudara, penderitaan yang dialami karena keputusan kita, ulah kita sendiri. Gaya hidup hedon, saudara, lebih besar pasak dari tiang. Saudara ingat bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih dan melakukan apa saja yang kita inginkan. Namun, kita tidak akan pernah terbebas dari konsekuensinya ketika kita melakukan pilihan yang salah. Saya sering ingatkan ini kepada anak saya, saudara. Saya bilang, Mama terbatas untuk tahu apa yang kamu kerjakan. Apalagi, saudara, kami beda kota. Saya bilang, kamu bebas untuk memilih melakukan apa saja yang kamu inginkan. Dan Mama terbatas untuk melihatnya. Namun, ingat, kamu tidak akan pernah bebas dari konsekuensi ketika kamu mengambil pilihanmu itu. Jadi, saudara, ini jenis penderitaan yang kedua. Tapi tidak semua penderitaan karena dosa dan ulah, saudara, ulah kita. Alkitab berkata, terkadang penderitaan yang kita alami terjadi karena seizin oleh Tuhan. Nah, ini jenis penderitaan yang ketiga, saudara. Jadi ada penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan karena kehendak Tuhan. Saudara, ya. Contohnya apa, saudara? Contohnya penderitaan yang saya alami kurang lebih 5 tahun yang lalu. Waktu suami saya, saudara, Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Karena karena COVID, saudara. Ini Tuhan izinkan atas kehendaknya kalau bicara kematian. Nah, saudara, kalau penderitaan jenis ketiga ini karena seizin Tuhan atas kehendak Tuhan, saudara, Tuhan itu kasih karunia, kemampuan untuk kita bisa melewatinya. Bahkan bukan hanya anugerah atau kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, tapi justru, saudara, untuk memperdalam atau memperkokoh iman kita, saudara. Jadi penderitaan itu justru membangun karakter kita, penderitaan jenis ketiga, saudara. Karena mengajarkan kita banyak hal. Saudara, coba cek. Penderitaan yang sedang saudara alami, penderitaan jenis keberapa? Apakah penderitaan universal? Itu karena tadi saya katakan jenis pertama bencana yang terjadi, ya. Atau jenis yang kedua, penderitaan yang sedang kita alami karena ulah kita sendiri, karena pilihan kita sendiri, karena dosa, saudara. Nah, kalau jenis penderitaan yang kedua ini, saudara, solusinya apa? Solusinya cuma satu, bertobat, saudara. Metanoia, harus ngalamin perubahan pikiran. Ini penting, kalau jenis penderitaan kedua, tidak ada yang lain. Kita nggak perlu nunggu, saudara, orang lain. Kita nggak perlu, saudara, nunggu Tuhan, saudara, untuk apa ya, saudara, saya katakan ya, untuk membuat kita menghentikan penderitaan itu. Cukup dengan bertobat. Metanoia, perubahan pikiran. Karena ulah kita, saudara, kita harus sadar betul. Itu karena kesalahan kita. Jadi kalau karena kita sadar karena kesalahan kita, ya mengaku bertobat. Nah, kalau penderitaan yang saudara sedang alami jenis yang ketiga, karena seizin Tuhan, saudara, memang semuanya seizin Tuhan, saudara, ya. Nah, tapi ini memang kehendak Tuhan, saudara. Ya, kehendak Tuhan, penderitaan yang kita alami. Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Ada kasih karunia Tuhan untuk memampukan saudara untuk melewati penderitaan yang karena kehendak Tuhan. Tadi saya cerita, saudara, apa yang saya alami 5 tahun yang lalu. Karena kehendak Tuhan, suami saya dipanggil oleh Tuhan
Batas waktunya sudah habis. Dan saya melihat sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan, saya bisa melewatinya. Ada kekuatan Tuhan. Dan justru saudara, mendatangkan kebaikan, memperkokoh iman, dan membentuk karakter untuk semakin lebih baik. Saudara, ada banyak alasan kenapa masa-masa sulit atau penderitaan terjadi dalam hidup kita, saudara. Dan kalau kita mengerti kenapa masa-masa sulit atau penderitaan itu terjadi atas hidup kita, ini sangat membantu kita, saudara, untuk mengatasi penderitaan itu justru. Makanya perlu sekali kita mengetahui penderitaan yang sedang kita alami, penderitaan jenis yang mana. Kalau kita paham, saudara, penderitaan yang sedang kita alami, jenis yang kedua atau yang ketiga, maka kita akan dapat mengatasi penderitaan itu, saudara. Dan tentunya membuat iman kita semakin bertumbuh. Sekali waktu, saudara, ada cerita di Alkitab dari Yohanes 9 ayat 3, saudara. Yesus lewat di depan seorang pria yang buta, saudara. Sejak lahir. Ya, dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, saudara. Apakah kebutaan, guru, apakah kebutaan itu disebabkan karena dosa orang tuanya atau dosa orang itu sendiri? Yesus jawab, bukan dia. Dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Saudara mungkin pernah dengar cerita ini ya, saudara ya. Nah, kita mungkin sering tidak mengerti, saudara. Mengapa kadang-kadang penderitaan itu terjadi dalam hidup kita? Kita mungkin nggak mengerti, saudara. Nggak pernah tahu ceritanya. Sampai kita bisa menjalaninya, saudara. Tapi saya mau beritahu, ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan di tengah situasi sulit, penderitaan yang kita tidak mengerti, saudara, justru kemuliaan Tuhan akan nyata. Dan itu tidak membuat, saudara, iman kita mati. Saudara, Alkitab katakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini berarti bahwa penderitaan kita selama masa-masa sulit akan membuang dosa-dosa dan keegoisan kita. Tuhan mengizinkan penderitaan supaya kita belajar untuk hidup bagi Tuhan dan bukan bagi kita sendiri. Agar kita, saudara, mengusahakan kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Memang penderitaan itu tidak pernah menyenangkan, saudara. Tetapi Tuhan mengizinkannya dalam hidup kita. Sekali lagi, semua kita nggak suka pasti penderitaan. Karena penderitaan memang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Saudara, kenapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi? Kalau Ibrani 12 ayat 10, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Kalau kita nangkap tentang ini, saudara, kita nggak perlu takut lagi dengan yang namanya penderitaan. Tuhan mau supaya kita melepaskan apa yang kita kejar dalam hidup kita yang melebihi Tuhan. Saudara, kita tinggalkan. Minggu lalu saya pelayanan di Rutan, saudara. Saya beritahu tentang penderitaan.
Saudara, waktu saya beritahu penderitaan jenis mana yang dialamin oleh para nabi yang ada di dalam. Saudara, waktu Tuhan bicara untuk mendoakan mereka, saudara, mereka ngalamin lawatan Tuhan. Mereka mengaku dosa. Dan mereka sadar bahwa penderitaan yang mereka alami karena pilihan mereka sendiri. Saudara, akhirnya mereka minta ampun sama Tuhan dan bertobat, saudara. Penderitaan memang Tuhan izinkan, sekalipun tidak enak, untuk membuat kita supaya mengalami pertobatan, saudara. Ibrani 12 ayat 11 bilang begini, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya, pasti. Ya, tidak ada ganjaran yang mendatangkan sukacita. Tetapi justru duka cita, kata firman Tuhan Ibrani 12 ayat 11. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Ini luar biasa, saudara. Buah kebenaran yang memberikan apa, saudara? Damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, buah yang dihasilkan oleh karena proses duka cita atau ganjaran atau proses pendisiplinan, saya katakan. Itu, saudara, akan menghasilkan kebenaran kalau kita tahu maksud dan tujuannya, saudara. Makanya firman Tuhan dibilang Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Hai anakku, janganlah anggap enteng dengan didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila kamu diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar, bukan mengajar, menghajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya percaya, saudara, Tuhan itu sedang mendisiplin anak yang dikasihinya dengan penderitaan. Supaya kita bisa melihat betapa panahnya hidup kita ini. Betapa singkatnya waktu yang kita miliki di bumi. Jadi kalau kita sadar tentang itu, tentunya kita akan mengambil keputusan untuk melakukan yang terbaik selama kita masih hidup. Apa yang harus kita lakukan ketika penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Saudara, ingatlah bahwa penderitaan, masalah, persoalan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, Dia Allah yang setia dan adil. Yang ketiga, Dia memberikan jalan keluar. Saya berdoa pagi ini, saya tidak tahu penderitaan apa yang sedang saudara alami. Mungkin kalau kita cerita satu persatu, semua kita punya pergumulan penderitaan. Yang terpenting adalah saudara kita masing-masing cek penderitaan jenis keberapa yang sedang kita alami. Sekali lagi, kalau penderitaan saudara, karena ulah kita, karena pilihan kita sendiri, karena kita yang membuat saudara, bertobat. Tidak ada cara lain. Saudara mau didoakan berkali-kali pun, tapi kalau tidak ngalamin pertobatan saudara, pikiranmu tidak diterangi oleh firman, hatimu tidak diterangi firman, tidak akan ngalamin, saudara, pertobatan. Jadi itu keputusan. Mau nggak bertobat? Mau nggak, saudara, mengalami perubahan pikiran? Atau saudara mungkin sedang mengalami penderitaan jenis ketiga, karena kehendak Tuhan. Di luar kedaulatan saudara, seizin Tuhan. Saudara, jangan takut. Jangan khawatir, ada kasih karunia Tuhan. Saudara,
apa yang sedang saudara pandang saat ini tentang hidup. Saya mau beritahu, kalau hari-hari ini kau sedang berjalan dengan bertatih-tatih, saudara, mari pejamkan matamu sejenak. Panggil dia Bapa. Rasakan hadirat Tuhan, saudara. Percaya bahwa dia, Allah, tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tidak dibiarkannya berjalan sendirian. Tangan kanannya pegang tangan kita. Untuk kita mampu melewati setiap lembah. Kita mampu melewati setiap padang gurun, saudara. Sekalipun mungkin kita berkata, aku sedang ada di padang gurun. Ingatlah, saudara, di padang gurun pun penyediaan Tuhan ada. Penyertaan Tuhan ada. Tuhan gak pernah biarkan kita. Oleh karena itu, saya mau ingatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah, apalagi mengambil jalan pintas. Karena Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan tertarik kita ada dalam prosesnya. Tetaplah setia dan bertekunlah. Saudara, kita akan melihat cara Tuhan, bukan cara kita, menolong untuk melewati penderitaan itu. Rendah hati datang kepada Tuhan. Mengaku, saudara, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Itu artinya, saudara, kita sedang mengangkat tangan kita. Biar Tuhan yang turun tangan. Jangan selesaikan penderitaanmu dengan caramu, saudara. Karena cara kita belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu dengan persis, dengan detail apa yang sedang saudara alami. Tapi dia adalah pribadi yang maha tahu. Kemahatauannya tidak terbatas, saudara. Oleh karena itu, datang kepada dia Allah yang maha tahu segalanya. Tentu dia akan tahu jawaban untuk setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami. Saya mengajak setiap kita pagi ini, saudara. Mari tundukkan kepala. Renungkan sejenak, saudara. Apa yang sedang engkau alami hari-hari ini? Kalau engkau sedang mengalami proses hidup yang sulit, jangan pernah bandingkan proses hidupmu dengan proses hidup orang lain. Saudara, fokus kepada Tuhan. Dia sedang konsentrasi atas hidup kita masing-masing di dalam proses jalan hidup kita masing-masing. Ingat, dia Allah yang setia dan adil. Tidak pernah meninggalkan kita. Kalau hari-hari ini kau sedang bergumul dengan masalah ekonomi, saudara, perkatakan janji Tuhan. Allahku mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaannya. Keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kalau hari ini kau sedang melihat tubuhmu sedang terbaring sakit, saudara, perkatakan tuh firman Tuhan yang membuat kau kuat. Pilur Yesus sudah menyembuhkan tubuhku. Aku terima kesembuhan. Kalau hari-hari ini saudara usahamu sedang mengalami, saudara, keterpurukan, katakan, Tuhan sanggup buka jalan saat tidak ada jalan. Karena dia sanggup memberikan jalan. Apa yang sedang kita alami, saudara? Perkatakan firman. Kalau penderitaan karena seizin Tuhan, karena kedaulatan Tuhan, sekali lagi, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Tapi kalau penderitaan karena dosa, karena keputusan kita yang salah, saudara, minta ampun kepada Tuhan, mengaku, dan ambil keputusan untuk berbalik dari jalan-jalan. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, Tuhan, termasuk hamba-Mu. Ketika kami mendengar firman-Mu, ada kekuatan yang kami terima. Biarlah kami, Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami melakukan firman Tuhan. Ketika kami melakukan firman, kami akan melihat kuasa firman bekerja atas hidup kami. Aku berdoa untuk saudara-saudaraku hari ini, Tuhan, semuanya yang ada
yang mengikuti Koramdio pagi ini. Engkau yang paling tahu apa keadaan satu persatu setiap kami, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Jauh kedalaman hati kami Engkau tahu. Temui setiap kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Sentuh hati kami, Tuhan. Kuatkan yang lemah hari ini. Hiburkan yang berduka, Tuhan. Bangkitkan setiap kami untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih, Bapa. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Enda.